Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali ke Ekonometrika pertemuan keempat tentang distribusi normal. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang soal-soal terkait distribusi normal. Nah, mungkin kita lebih fresh dulu kali ya, mengingat kembali materi-materi yang dulu. Ini udah ada Z table, mungkin kita bakal refresh tentang apa itu from the left dan from the right. Nah, kalau from the left itu ya pasti minus nih Z-nya gitu kan. Maksudnya kalau kumulatif from the left itu, kalau misalkan ya x z-nya itu berada di sini. Misalkan z itu berada di sini, maka maka dia maka dia probability-nya akan kita asir di sini gitu. Ini from the left gitu. Dan apabila dia di sini, maka kita asir juga sampai sini. Nah, ini kalau from the left dia probability-nya. Sedangkan kalau from the right, kalau misalkan kita di sini, maka yang menjadi bagian dari probability-nya itu kita hitungnya dari sini gitu. Jadi ini nggak termasuk. Jadi kayak kebalikannya gitu. Nah, kita lanjut ke soal aja, masuk materi. Nah, terus yang pertama ini, find the probability for P, Z lebih dari 1,64. 1,64. Nah, kita kan tadi udah ketahui nih kurang dari dan lebih dari, from the left, from the right. Ini aku sebutnya from the right karena lebih dari 1,64. Kalau kurang dari, dia from the left. Nah, gimana sih biar cara cepet nemuinnya tanpa harus ngitung satu minus atau gimana gitu kan. Nah, karena dia lebih 1,64, maka kita nggak usah eh, karena apa ya? Misalkan dia lebih dari 1,64, kita nggak usah capek-capek satu minus gitu. Kalau misalkan dia positif ya, kalau lebih dari positif gitu. Kalau misalkan lebih dari minus, maka dia tetap aja kurang satu min gitu. Nah, caranya kita lihat gini aja, 1,64. Jadi kita lihat 1,64 di mana. Nah, kalau ini kan dapat hasil 0,055 ya. 1,6. Jadi kita lihat minusnya dulu nih, 1,6 dan 4 dapat 0,05050. Kita masukin 0,0505 dapat hasilnya segini. Nah, kenapa hasilnya segini? Kenapa nggak satu minus? Karena dia ngelihatnya dari lebih gitu. Seperti yang aku bilang tadi. Jadi kita perlu ingat-ingat kalau yang kita gambarkan tadi, kalau misalkan ada dua di sini, terus misalkan ditanya ini from the left, maka dia di sini. Kalau ini tanya from the right, maka dia di sini. Gitu. Nah, kalau misalkan di sini z-nya ditanyakan from the left, maka kita bakal gambarnya begini. Gitu. Dan apabila dari sini from the right, maka kita di sini. Gitu. Untuk yang probability-nya. Jadi simpelnya kayak begitu ya. Nah, udah dapet ya 0,0505. Karena kita nggak perlu kurangin satu min dan hasil segini, udah hasil segini aja. Kecuali dia aja lebih besar minus berapa gitu, baru kita kurangin, kita harus satu min probability-nya. Lalu yang kedua, Z lebih besar 1,06 kurang dari 4. Nah, dia sama rumusnya kayak yang tadi, lebih dari 1,06. 1,06 berarti kan 1,06. 0,14457. Nah, karena dia lebih dari positif, kita nggak usah kurangin satu minus ya. Jadi udah dapat 0,14457. Sedangkan dia ini kurang dari 4, berarti harus dikurang 1 probability-nya. Kita cari yang 4. Nah, dia dapat 0,003. Berarti rumusnya 1 min 0,003. Udah, hasilnya kita kurangin aja. Kurangin dari probability dari 4
dikurang probability dari 1,06. Atau kalian juga bisa download Z-score table dari yang positif dan hasilnya pun seperti ini. Terus yang ketiga ini, jadi kita langsung aja ke angkanya aja ya. Sebenarnya nggak perlu kayak baca terlalu panjang kalau misalkan buat ujian, kayak nanti buat persiapan UTS atau sebagainya. Kita langsung aja lihat ke angka dulu nih. Yang paling penting kita harus tahu min sama standar deviasinya berapa. Min-nya dapat 4,2, standar deviasinya dapat. Nah, langsung ke pertanyaan. Apabila ada pertanyaan tambahan, misalkan kayak gini. Probability until she is served in egg. Berarti kan ada tambahan nih. Kalau kita tahu, dia itu yang dinamakan standard error. Standard error. Berarti standar deviasinya ini kita perlu cari lagi. Yang berarti karena dia mencari 8 random 8 shelter visit to the restaurant dalam will be at least setidaknya 5 menit. Setidaknya 5 menit berarti dia lebih dari 5 menit dong. Bener kan? Nah, lalu rumusnya ini sebenarnya rumusnya ya. X dikurang mu dibagi standar deviasi. Nah, standar deviasinya itu harus, kalau misalkan ada yang soal seperti ini, kita harus ini standar deviasinya kita cari lagi menjadi standar deviasi sama dengan standar deviasi dibagi akar dari n-nya. Nah, n-nya dapat 8. 8 kita dapat tinggal SQRT dari 8 gitu. Akar dari 8 dapat 2,82 gitu. Lalu standar deviasi kita bagi dengan yang udah diakarin 0,5. Tinggal kita masukin rumusnya. Zx 5 dikurang mu min rata-rata dibagi dengan standar deviasi yang baru dapat 1,74. Lalu karena dia lebih dari, ya kan, at least kan, setidaknya berarti lebih dong, nggak mungkin kurang. Nah, berarti dia kan lebih dari 1,74. Berarti dengan rumus yang tadi kita tinggal cari 1,7 ke 0,04 dapat 0,4093, ya kan, dapat. Atau kita gunain rumus Excel, misalkan nanti ujian kita bakal menggunakan komputer gitu kan, atau laptop. Kalau rumus Excel itu sangat mudah sekali, tinggal kita ketik aja norm.dis buka kurung x-nya itu yang ditanya berapa, ya kan, 5. Min atau mu standar deviasinya kita pakai yang baru dan kita masukin true karena cumulative distribution function dapat. Nah, 0,9591 sama kan. Nah, karena kita nyarinya lebih dari, berarti kita harus kurangin 1 minus 0,9591 karena di rumus Excel ini dia from the left bukan dari from the right gitu kan. Jadi tinggal kita kurangin 1 minus 0,9591 dan hasilnya sama. Kadang hasil dari rumus Excel dan dari table ini itu agak berbeda, tetapi tergantung dari nanti penggunaannya dan asumsinya. Mungkin ditulis di kertas bahwa asumsinya menggunakan Excel atau manual, makanya berbeda gitu. Terus yang keempat mungkin kita lewatin kali ya, karena ini kan materi pertemuan sebelumnya, jadi bisa dilihat juga. Terus yang kelima ini yang seperti aku bilang, langsung aja lihat aja angkanya. Langsung the raw score have a mean of 35, berarti kan rata-ratanya 35, standar deviasinya 6. Terus ditanya represent of the 19 percentile gitu kan. Nah, langsung aja. Nah,
Kalau kau cari di buku, dia itu menggunakan rumus norm.inf gitu, inv. Nggak, jadi langsung aja kita masukin rumusnya norm. Kalau ini kita masukin, jadi probability-nya kan 90% kan ya, berarti 90%. Kita masukin 90%, min-nya 35, standar deviasinya 6. Atau kita pakai rumus diketiknya aja. Probability-nya kan 90% nih. Kita masukin min-nya ini sebesar 35 dan standar deviasinya 6. Nah, dapat 42,69. Karena yang tanya itu cuma number present the 19 percentile. Terus yang ke-6. Nah, 6 ini cukup mudah ya. Karena dia untuk mencari z-score saja. Sedangkan rumus z-score ini seperti ini. Yaitu X dikurang mu dibagi standar deviasi. Ini kita mencari the largest z-score atau the highest relative score. Berarti yang tertinggi dong. Udah, rumusnya tinggal kita pakai cari ini aja. Dan kita cari yang terbesar dan ternyata dia 0,60. Nah, yang ketujuh, soal ketujuh ini kita langsung lagi ke soalnya lagi. Mungkin tadi ada sedikit kesalahan ya, jadi apa yang berubah? Makanya kita lanjut aja lagi. Yang ketujuh ini kita langsung cari rata-ratanya itu sebesar 3,25, standar deviasinya itu 0,6, dan dicarinya minimum wage of the highest 5%. Nah, kalau minimum wage of the highest 5%, berarti dia from the right dong. Karena dicarinya itu 5% dari yang teratas, bukan dari yang terbawah. Langsung aja kita masukin rumusnya sama dengan norm.inf inv, probability-nya itu 5%, min-nya itu 3,5, dan standar deviasinya sebesar 0,6. Nah, dapat itu 2,631. Oh, dia itu 2 desimal aja ya. Berarti segini, 2,26. Nah, kenapa 5% gitu? Kenapa kita nggak nyari 95%? Nah, kalau dari buku Triola yang aku baca atau PDF-nya, dia ini seperti dasarnya kayak mungkin kalau kita nyarinya 5% aja, dia tetap ya segitu gitu nyarinya. Dan yang dapat aku simpulin, kalau misalkan minimum wage of the highest 5%, ya kita nggak usah nyari 95%, tetap 5% aja di jarinya. Tapi kalau misalkannya 5% dari bawah gitu, maka dari itu kita nanti kalau misalkan dari bawah nih, from the left, maksudnya from the left, misalkan maximal wage of the below dari 5% gitu, berarti kan from the left gitu ya. Nanti kalau misalkan dari bawah gitu, tinggal kita tambahin minus aja. Jadi hasilnya itu nanti minus 2,26. Tapi untuk soal ini kita makainya 2,26 gitu.